Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia atau LBBP RI di Istana Negara. Salah satu yang dilantik adalah juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Ia dilantik menjadi duta besar RI untuk Republik Kazakhstan, merangkap Republik Tajikistan. Selain itu, mantan Ketua Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, juga dilantik menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat. Sementara Kaset Wapres RI, Muhammad Umar, dilantik menjadi Dubes RI untuk Prancis merangkap Andorra dan Monaco. Selain duta untuk sejumlah negara sahabat, ada pula duta bagi organisasi-organisasi internasional yang dilantik, termasuk PBB, ASEAN, hingga WTO. Pelantikan Dubes berdasarkan Kepres nomor 127B/2021 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Mereka bertugas sebagai perwakilan diplomatis RI di luar negeri. Perseteruan panjang PDIP dan Partai Demokrat tak kunjung usai. Kedua partai itu saling klaim keberhasilan selama memimpin Indonesia. Kader kedua partai itu juga meributkan cara rapat dalam menentukan keputusan. Masih dalam nuansa 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, suhu politik kembali memanas. Rivalitas lama antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kembali mencuat usai kader masing-masing partai saling klaim keberhasilan. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Indonesia jauh lebih baik di bawah kepemimpinan SBY selama 10 tahun. Sementara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa selama 7 tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah menuai pujian. Hasto bahkan menyebut bahwa era pemerintahan SBY lebih sering rapat tanpa dapat mengambil keputusan. Tak tinggal diam, Demokrat menyinggung bahwa pemerintahan Jokowi justru terlalu banyak rapat. Penegakan hukum era Jokowi juga menjadi perhatian Partai Demokrat. Pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan menurut Partai Besutan SBY sebagai rapor merah penegakan hukum. Sementara Wisma Atlet Hambalang yang terbengkalai kerap menjadi sasaran tembak bagi Partai Demokrat. Lantas pantaskah kutub politik yang pernah berkuasa di masanya mengungkit keberhasilan? Dan tepatkah jika sang partai pemerintah menilai dirinya sendiri bergelimang kesuksesan? Ada apa PDIP dengan Demokrat atau ada apa SBY dengan Jokowi? Kita akan berbincang dengan Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dan analis komunikasi politik Lely Aryani. Selamat malam Kak Lely, Pak Kamhar. Selamat malam, Bung Latif. Saya ke Bung Kamhar dulu ya. Ini PDIP belum move on. Atau ada sebetulnya yang lain yang diinginkan PDIP sehingga kemudian melempar isu ini, menurut Anda? Terima kasih, Bung Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan itu sebenarnya yang paling tepat untuk bisa menjawab adalah PDIP, apa niat dibalik pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Tetapi kami tegaskan bahwa Partai Demokrat senantiasa konsisten dengan sikap politiknya, yang di mana rakyat senantiasa menjadi tujuan utama dalam agenda-agenda politik Partai Demokrat, berkoalisi dengan rakyat, dan kita komitmennya adalah bagaimana membangun sinergi dengan semua pihak untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa yang saat ini sedang diterpa banyak masalah dari pandemi COVID-19. Oke, apakah hal itu posisi berdiri Partai Demokrat? Oke, bukankah hal yang biasa saja kemudian membandingkan dengan kepemimpinan berikutnya? Kalau misalnya itu diniatkan sebagai hal positif, membuat pemerintahan sekarang ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukankah itu hal yang biasa saja, Pak Kamhar?
Benar, kalau itu dipresentasikan dalam konteks yang kita menjadikan itu sebagai pembelajaran ya, mengcompare antara capaian pemerintah sebelumnya dan pemerintah saat ini. Tetapi kalau niat dibalik itu adalah untuk mendiskreditkan, mendowngrade, dan memutarbalikkan fakta, itu tentu menjadi berbeda karena mendistorsi informasi itu untuk kepentingan politik dari partai yang berkuasa saat ini, seolah-olah 10 tahun pemerintahan Pak SBY tidak melakukan apa-apa, tentu menjadi tanda tanya, ini kontraproduktif. Kita ingin masyarakat tahu keadaan yang sebenarnya, apa yang telah dilakukan oleh Pak SBY selama 10 tahun, dan bukan untuk terjebak pada romantisme sejarah, sama sekali tidak. Kita sengaja mempresentasikan itu yang pertama karena sebagai respon terhadap ada upaya untuk mendistorsi sejarah, mendowngrade apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Yang kedua juga agar publik itu mendapatkan informasi yang utuh, yang berimbang, sehingga tidak bisa semena-mena karena dengan bermodalkan buzzer yang punya kemampuan mengamplifikasi informasi dengan begitu masif dalam skala yang besar di waktu yang cepat, itu kemudian publik menjadi opininya menjadi mendapatkan informasi yang salah. Ini yang tidak kita inginkan. Baik, oke. Saya ke Kak Lely. Kak Lely, dalam analisa komunikasi politik yang sekarang sedang ditunjukkan oleh PDIP dan Partai Demokrat ini maknanya apa? Pasang surut hubungan mesranya PDIP dengan Demokrat bukan lagi menjadi sesuatu rahasia umum ya Bang Latif ya. Iya. Tapi yang perlu ingin saya sampaikan adalah bahwa kadangkala ini orang-orang di partai itu tidak belajar dari sejarah. Yang pertama, bukankah kita pernah menyaksikan berbagai pola kepemimpinan yang pernah terjadi di negeri ini? Misalnya, Habibie itu ketika menggantikan Pak Harto, dia tidak pernah berkomentar sedikit pun tentang Pak Harto. Itu ya. Kemudian Gus Dur juga tidak berkomentar sedikit pun tentang Habibie. Demikian juga Bu Mega tidak berkomentar sedikit pun tentang Gus Dur. Nah baru kemudian di zaman PSBY ada saling komentar. Nah ini menyebabkan pola relasi kuasa yang kemudian yang sudah menjalani kuasa dengan yang belum menjalani kekuasaan menjadi tidak harmonis. Orang lalu kemudian berpikir bahwa ada relasi interpersonal antara Pak SBY dengan Bu Mega. Tapi isinya dimaknai berbeda oleh orang-orang di bawahnya sehingga beban politik keduanya itu seperti dimanifestasikan dengan cara-cara dan narasi-narasi tanpa kompromi politik menurut saya. Sehingga yang nampak itu perseteruan tanpa akhir, ya adanya sebentar saja, lalu kemudian beriak lagi, apalagi menjelang pemilu atau momen-momen politik tertentu. Itu yang Jadi ini lebih kepada mengangkat nama partai saja atau bagaimana Kak Lely? Iya, kedua-duanya lah, antara partai politik dengan individu-individu di partai politik itu. Bukankah siapa yang berbicara seperti malam ini Bang Kamhar berbicara. Narasi Bang Kamhar itu akan menjadi sorotan, akan dipersepsi publik juga. Dan pada dari PDIP yang nanti akan merespon itu juga menjadi narasi. Konteksnya kemana tentu saja berrelasi dengan partai politik ya. Jadi orang akan memberi apresiasi, atribut, stigma, persepsi terhadap partai politik yang hari ini nampak dalam sepenuhnya. Itu sebenarnya sepenuhnya dramaturgis ya, tapi kita menyaksikan, saya sering mengatakan, politik itu seperti komedi dilihat dari dekat, tapi dia adalah tragedi dilihat dari jauh. Demikian juga sebaliknya, seharusnya para politisi itu ya, di panggung depan politik berdasarkan kategorinya, itu perilaku tidak layak, tidak boleh muncul ke permukaan, dia harus fair dari penonton. Tapi realitas politik kita itu kan memang tanpa model, ya beginilah modelnya. Tapi dalam konteks komparasi untuk mencari hal yang lebih baik, bukankah itu hal yang biasa saja Kak Lely? Biasa saja, cuma memang batasnya komunikasi politik itu, saya bilang misalnya justifikasi mungkin harus dihindari ya, sehingga ada penghargaan dari satu komponen, satu generasi, satu pola kepemimpinan yang ditampilkan. Bukankah antara pemimpin negeri kita tuh gaya dan pemimpinnya beda-beda loh? Pak Harto dengan senyumnya misalnya kan, Gus Dur dengan cumuknya, Habibie juga dengan seperti apa gaya, Bu Mega dengan diamnya, SBY dengan jalannya dan sebagainya. Nah, pola-pola komunikasi, gaya komunikasi yang tidak sama ini harusnya dihargai juga masing-masing kadernya. Sehingga tidak walaupun mengkritik dengan cara yang bersifat konstruktif. Jadi bukan menjelekkan sifatnya. Itu yang saya inginkan. Sehingga rakyat bisa belajar.
Bung Kamhar, kalau ternyata ini kaitannya dengan politik ke depan nanti, ketika kemudian PDIP mengcompare dengan Demokrat, ini sebetulnya menguntungkan bukan untuk Partai Demokrat? Tentunya bagi kami menilai 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu fakta ya, bukan baru akan, tapi yang sudah capaian-capaian yang sudah dilakukan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, bagaimana kualitas demokrasi dan derajat demokrasi itu terbangun dan terjaga di era pemerintahan Pak SBY, termasuk komunikasi yang baik dengan oposisi. Bahkan 2009 ke 2014, Partai Demokrat mengikhlaskan posisi Ketua MPR RI untuk PDIP, untuk almarhum Pak Taufik Kemas. Itu sebagai bentuk kompromi dan itikat baik dari Partai Demokrat untuk bisa merangkul sebanyak mungkin kekuatan elemen bangsa ya, untuk pembangunan. Itu yang menjadi komitmen Partai Demokrat. Dan kalau PDIP kemudian dalam hal ini Pak Hasto ya, yang beberapa kali kesempatan mempresentasikan Partai Demokrat dalam perspektif yang cenderung tendensius untuk mendowngrade capaian Partai Demokrat, menyampaikan bahwa Pak SBY tidak mengambil keputusan, malah setelah kita sajikan fakta yang sebaliknya yang berdasarkan testimoni Pak Yusuf Kalla, bahwa Pak Yusuf Kalla ini 5 tahun mendampingi Pak SBY dan juga 5 tahun mendampingi Pak Jokowi. Jadi secara relatif akan lebih objektif ketika memberikan testimoni tentang kinerja atau gaya kepemimpinan dari dua orang ini. Pak JK menyampaikan bahwa zaman Pak SBY itu jelas, ringkas, terarah, dan keputusan diambil dalam waktu yang cepat dan tepat keputusannya. Berbeda justru dengan pemerintahan sekarang yang terlalu banyak rapat, sampai dalam 1 minggu sampai 4-5 kali rapat. Dan keputusannya juga ya kita tahu sama-sama kualitas keputusannya seperti apa. Itu kan yang menjadi akar polemik. Kemudian setelah diberikan counter terhadap itu, Hasto kembali mengungkit-ungkit masalah pemilu. Setelah kita sampaikan bahwa di 2009 itu jelas penyelenggaraan pemilunya berlangsung secara adil, demokratis, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Malah di 2019 yang nyata-nyata ada banyak kader partai politiknya Hasto yang tertangkap dan kemudian ada banyak penyelenggara pemilu yang meninggal. Justru itu tidak menjadi sorotan kan, ini standar ganda yang coba dipresentasikan oleh Hasto dengan mendistorsi informasi ya kepada publik seolah-olah zamannya Pak SBY itu tidak ada apa-apa sama sekali dan di zaman ini semuanya baru ada. Ini kan agak-agak membingungkan bagi publik tentunya. Saya ke Kak Lely. Kak Lely, apa kira-kira perlunya partai penguasa saat ini mendowngrade rezim di sebelumnya? Saya tentu saja harus ditanyakan kepada partai sebelumnya itu atau dalam analisa komunikasi politik itu menguntungkan bukan? Ya, kadang-kadang menguntungkan, kadang tidak. Tapi ada juga ya, Bang Kamhar, mohon maaf nih, kata masyarakat, kalau kita ingin melihat kesuksesan seorang pemimpin, saksikanlah ketika dia mengakhiri masa jabatannya. Apakah partai politiknya tetap dipilih atau tidak? Lalu kemudian orang bertanya, kenapa Demokrat kalau dianggap sukses memimpin selama 10 tahun, lalu kemudian selesai Pak SBY justru suara Demokrat jungkir balik minta ke 6 dan nomor 1. Nah itu nanti biarkan Bang Kamhar misalnya membuktikan jawabannya seperti apa. Nah rakyat menilainya seperti itu. Bagi partai politik tentu saja yang saat ini berkuasa ini menunjukkan ada perbedaan atau perbandingan apa yang dilakukan pada zaman ini ketika mereka berkuasa dengan yang sebelumnya. Artinya yang ingin dilihat kan dinamikanya, progresivitasnya dan bagaimana dia melakukan itu. Nah ini kadang-kadang baik bagi partai politik yang tengah berkuasa, tapi kadang-kadang mendegradasi kepemimpinan sebelumnya itu juga tidak baik. Nah, pola-pola semacam ini juga banyak sih dilakukan di luar negeri. Tapi kan kita, budaya kita yang saya sampaikan tadi, kita sepertinya tidak belajar dari sejarah tentang kepemimpinan yang pernah ada di Indonesia. Bahwa siapapun dia, pemimpin itu, dia punya pola dan gaya komunikasi masing-masing, termasuk gaya kepemimpinan masing-masing. Dan dukungan partai politik, saya tahu tuh, di zaman Pak SBY kan ada 63% yang mendukung Pak SBY. Tapi di detik-detik menjelang kekuasaannya berakhir, justru partai yang PKS dan Golkar itu yang paling tidak
setuju dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pak SBY. Oke, baik. Bung Kamhar, bisa dijawab kenapa kemudian setelah ditinggalkan Pak SBY, bukan ditinggalkan Pak SBY, setelah Pak SBY tidak menjabat lagi, kemudian Partai Demokrat seperti jatuh pamornya? Iya, banyak analisis ya tentang ini kan penyebabnya tidak tunggal, ini kompleks. Tetapi yang utama bahwa faktor politik di Indonesia itu masih sangat ditentukan oleh figur. Ketika di 2004 Partai Demokrat yang baru lahir tiba-tiba memperoleh capaian yang luar biasa, itu karena faktor SBY saat itu. Demikian pula di 2009 juga kenapa Partai Demokrat begitu besar perolehannya di 2009 satu putaran saja dengan perolehan lebih dari 60%. Itu karena faktor Pak SBY, kita akui itu. Dan di 2014 kenapa mengalami penurunan? Yang pertama di internal Partai Demokrat sendiri saat itu sedang ada masalah, di mana ada kader-kader Partai Demokrat yang menjadi terpidana korupsi ya, dan publik media pada saat itu mengamplifikasi dengan sangat-sangat gencarnya di satu sisi. Apakah melemahkan Pak SBY sudah tidak maju lagi? Apakah melemahkan figur Pak SBY itu tujuannya melemahkan Partai Demokrat secara umum menurut Anda? Pasti ada korelasi karena tidak bisa dipungkiri elektabilitas Partai Demokrat itu banyak terbantu dari elektabilitas Pak SBY. Partai Demokrat sendiri dari awalnya kan memang diasosiasikan dengan figur Pak SBY dan senantiasa beriringan dengan elektabilitas Pak SBY, walaupun elektabilitas Pak SBY masih di atas Partai Demokrat. Itu fakta politiknya. Mudah-mudahan ke depan kita berpolitik lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Kak Lely, Bung Kamhar, terima kasih.